Pemirsa, masker telah lama sulit didapat di tanah air sejak virus corona merebak di China. Namun setelah 2 warga Indonesia terjangkit virus mematikan ini, kepanikan bertambah. Masyarakat tak hanya memburu masker tetapi juga rempah-rempah berupa jahe, temulawak, dan kunyit yang diyakini mampu menangkal virus corona. Polda Metro Jaya menyisir satu persatu toko yang menjual masker dan antiseptik di Pasar Pramuka, Jakarta Timur, Rabu siang. Polisi memeriksa kualitas masker yang dijual para pedagang. Tanya itu, polisi juga menanyakan harga masing-masing masker. Hasilnya, polisi masih menemukan harga masker yang cukup tinggi. Mayoritas pedagang menjual masker seharga Rp200.000 hingga Rp250.000 per kotak. Bahkan polisi mendapati ada toko yang menjual masker tidak memenuhi standar lantaran tidak ada penyaring antivirus. Namun masker tetap dijual dengan harga tinggi. Kami dari Polda Metro Jaya menghimbau kepada para produsen, para distributor, termasuk para sales, agar tidak memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan secara pribadi. Ya. Kalau kami dapati, kami akan menindak tegas. Kelangkaan masker dan harga yang tinggi telah terjadi sejak lama ketika virus corona marak di negara asalnya Cina. Tetapi kini kepanikan warga semakin menjadi setelah 2 WNI positif terjangkit virus corona. Tidak hanya masker, rempah-rempah seperti jahe, kunyit, dan temulawak juga diburu warga karena diyakini mampu menangkal virus corona. Akibatnya harga tumbuhan mengandung zat kurkumin ini melambung tinggi. Harga jahe yang sebelumnya Rp40.000 per kilogram melonjak menjadi Rp70.000 per kilogram. Kenaikan tertinggi terjadi pada temulawak yang sebelumnya hanya Rp25.000 per kilogram, kini harganya lebih dari Rp100.000 per kilogram. Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta warga tidak panik dan memborong bahan kebutuhan pokok dan obat-obatan. Sebab tindakan masyarakat telah membuat barang kebutuhan pokok dan obat-obatan menjadi langka. Presiden menjamin ketersediaan bahan pokok dan obat-obatan di masyarakat. Masyarakat tidak perlu memborong kebutuhan sehari-hari, tidak perlu. Yang justru bikin langka itu karena pembelian besar-besaran, tindakan menimbun dan memborong itu sendiri. Karena pemerintah menjamin ketersediaan bahan pokok dan obat-obatan yang ada. Saya tadi sudah cek ke Bulog, cek ke Aprindo, semuanya memberikan jaminan ketersediaan bahan pokok dan obat-obatan. Sebelumnya, Guru Besar Universitas Airlangga dan Ketua Tim Riset Corona dan Formulasi Vaksin Khairul Anwar Nido mengatakan, virus corona dapat ditanggulangi dengan obat herbal yang mengandung kurkumin. Zat kurkumin terdapat pada empon-empon yang kerap digunakan sebagai bumbu masak seperti jahe, temulawak, kunyit, dan lain-lain. Semua bahan tradisional ini memang mempunyai khasiat penjaga daya tahan tubuh. Tim Liputan, JAK TV. Ya pemirsa, pasca diberitahukannya bahwa ada 2 WNI yang terserang virus corona, tampaknya masyarakat semakin panik dengan memburu sejumlah bahan pokok dan juga masker yang akhirnya juga mengalami kelangkaan. Dan lagi ironinya juga mereka memburu seperti rempah-rempah yaitu jahe temulawak yang kini juga mengakibatkan adanya lonjakan harga. Dan untuk membahas itu semua saat ini saya sudah bersama 2 narasumber, yaitu Bapak Roy Mande selaku Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Aprindo. Halo Pak Roy, terima kasih sudah bergabung sama kami. Dan juga ada Dr. Sindiawati Pujati, yaitu selaku spesialis gizi klinik. Selamat datang dokter ya. Terima kasih sudah datang di JAK TV. Dan saya ke Pak Roy Mande terlebih dahulu. Pak Roy, kalau kita lihat saat ini panik buying di mana-mana, sejumlah masyarakat sekarang berbondong-bondong untuk mencari masker. Dan masker juga semakin langka, harganya fantastis. Itu bagaimana Pak Roy? Ya, yang pertama kami mau sampaikan bahwa panik buying kemarin itu hanya memang terjadi pada tanggal 2 kemarin ketika pemerintah secara resmi mengumumkan wabah corona itu sudah ada di Indonesia dan sudah langsung dipisahkan di rumah sakit infeksi. Nah, terjadinya beberapa
hari lalu ini itu sebenarnya hanya satu paranoid kami sebutkan. Karena apa? Karena hanya terjadi pada beberapa toko, kemudian hanya terjadi pada beberapa waktu saja, ya 3-4 jam itu sampai sore itu, dari jam 3 itu mulai terlihat adanya antrian, panic buying itu. Kemudian dan hanya terjadi pada beberapa kota, artinya tidak seluruh Indonesia terjadi seperti itu. Jadi panic buying ini sporadis sekali. Dan adapun yang dikatakan sebagai panic buying karena mereka berlomba untuk mencari dua pokok kebutuhan. Yang pertama adalah pangan, karena mungkin mereka merasakan atau mengetahui bahwa wah sudah ada virus sehingga mereka paranoid. Kemudian kami katakan agak berlebihan karena sebenarnya kan pemerintah sudah menjamin, ya, sudah memberikan ada 5 langkah antisipasi, menyediakan SOP, menyiapkan anggaran, kemudian ada satgasnya juga, kemudian ada tim gabungan dan rumah sakit yang sudah terintegrasi. Jadi jaminan itu sebenarnya nggak perlu sampai panic buying ini. Dan ketika yang pertama adalah yang diborong adalah pangan, kemudian yang kedua ya memang alat kesehatan seperti masker, disinfektan untuk membersihkan rumah dan lain sanitizer, cuci tangan dan lain sebagainya. Memang pada hari itu sempat terjadi gejolak, lonjakan hampir sekitar 20% dari hari-hari sebelumnya. Tetapi pada hari kebesokannya, Selasa itu, hari tanggal 2, kemudian tanggal 3, dan hari ini kami mendapat laporan sebenarnya sudah mereda dan panic buying itu sudah bukan merupakan satu hal lagi yang bergejolak di masyarakat, karena Aprindo sendiri ketika terjadi pada hari itu, tanggal 2 itu, kira-kira jam 4, jam 5 kami langsung sebar luaskan rilis kepada TV dan media untuk sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa hal tersebut sebenarnya nggak perlu terjadi. Karena kalau dibilang panik buying kan konotasinya sepertinya barangnya akan habis atau barangnya akan langka dan lain sebagainya. Dan kami bisa membuktikan bahwa, dan kami sudah berhubungan dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, kami juga hadir di dalam rakernas pembukaan dengan Pak Presiden yang menyatakan bahwa semuanya itu dapat teratasi, dan kami juga menjamin bahwa ketersediaan stok pangan maupun juga kebutuhan masyarakat itu tidak akan langka. Semuanya kita siap sedia untuk seluruh wilayah Indonesia. Lalu sebenarnya ini siapa? Oknum-oknum nakal ini sebenarnya dari pengusaha besar atau bagaimana nih Pak Roy? Iya, jadi berkaitan dengan masker ini, kalau kembali lagi yang tadi ditanyakan kenapa bisa jadi suatu fenomenal setelah panik buying, sekarang kan jadi masker nih yang sekarang diramaikan. Memang ketersediaan masker itu berkurang karena kita tahu bahwa ini kan tidak ada yang memprediksi, ya, produsen manapun yang memproduksi masker yang di Bandung, yang di Jawa Timur dan lain sebagainya pasti tidak punya prediksi terhadap gejolak ya, atau pembelian yang over daripada normal. Nah, adapun yang terjadi ini adalah ini yang dikatakan adanya satu kepentingan, artinya ada yang menari di atas penderitaan orang. Ya, jadi ini kan yang tentunya kita tidak harapkan di dalam masyarakat yang sudah maju, sudah modern. Negara kita sudah mengantisipasi, pemerintah kita apresiasi sudah mengantisipasi. Jadi hal ini sebenarnya nggak perlu terjadi, karena ketika mereka menari di atas penderitaan, karena kita ketahui ya, mungkin nanti dijelaskan bahwa masker ini akan sebenarnya kan fungsinya untuk yang sakit, ya, bukan sakit coronanya, bukan karena memang sudah kena corona, tetapi kalau yang kena memang di luar kita dengar sudah pakai pasti mereka, tapi justru mereka yang baru influenza, mungkin baru batuk biasa dan sebagainya, diharapkan supaya ketahuan bahwa memang mereka tidak mencemari dengan yang masyarakat atau area di sekitarnya. Jadi, tetapi kan kembali lagi, ini kan lain kali jadi lifestyle juga nih masker, ya, supaya dikatakan supaya terhindar dan lain sebagainya. Sebenarnya yang sehat nggak perlu pakai masker. Nah, adapun kenaikan harga ini ya itu tadi karena adanya suatu kepentingan menari di atas penderitaan suasana seperti ini, sehingga mereka mengambil kesempatan untuk menimbun. Kemudian setelah menimbun mereka menjualnya secara satu persatu, lahan per lahan, yang mestinya harga 30.000, 40.000, 50 jadi sase, melonjak seperti 10 kali lipat dijualnya 300-400.000. Nah, kami berkoordinasi juga dengan Satgas Pangan, dengan Mabes dan lain sebagainya, bahwa memang kami pastikan di toko retail modern tidak pernah akan menaikkan harga, karena itu mekanisme yang sudah baku dan itu secara korporasi dilakukan dalam suasana ekstrim, dalam suasana apapun. Nah, berarti ini kan ada yang mengambil kesempatan, dan ini yang sebaiknya tidak melakukan, dan kembali lagi kepada perdagangan supaya
kembali normal. Ya, baik Pak Royan, dan memang kan dampaknya tidak hanya ke masker saja, namun juga bahan pangan dan saat ini akhir-akhir ini adalah rempah-rempah yaitu jahe, temulawak. Nah, saya akan menanyakan hal ini kepada Dr. Sindiawati. Ini sebenarnya sudah ada uji klinis belum, Dok? Tapi nanti kita lanjutkan lagi usai jeda yang berikut. Tetaplah bersama kami pemirsa di Dialog Newsroom.